Maka saya banting setir. Di kampung saya sendiri nganggur, di kampung mertua saya nganggur, jadi saya malu pada waktu itu. Akhirnya saya menekadkan diri, memberanikan diri untuk eh, apa namanya merantau. Padahal dalam benak saya itu hampir tidak ada keinginan untuk merantau. Saya berangkat, saya pastikan eh, kita tekadkan bulat sama istri pada waktu itu merantau ke Jakarta. Gaji saya memang nggak banyak, jadi gaji saya waktu itu seingat saya sekitaran 1 juta, dan itu saya harus dari gaji 1 juta itu harus bisa mencukupi kebutuhan saya di rumah tangga saya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bagus Muhammad Sukron di channel yang sangat inspiratif ini, TMM Official. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tips tentang bagaimana cara membangun usaha dari nol hingga mulai berkembang dan sukses dalam waktu yang singkat. Namun sebelum mengikuti video saya selanjutnya ini, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, saya mohon untuk dukungannya, yaitu dengan cara like, komen, kemudian share, kemudian subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Baik teman-teman semua, sebelum saya menceritakan tentang tips bagaimana cara dan strategi membangun bisnis itu bisa berjalan, bisa berkembang, dan bisa maju, saya ingin sedikit cerita tentang saya mengawali bisnis yang saya lakukan. Teman-teman sekalian, perlu diketahui saya saat ini sedang menekuni bisnis interior design dan produksi furniture custom, di mana furniture yang kami produksi ini custom, jadi by order ya. Tidak ada yang ready stock, karena kita memang mengerjakan hanya pesanan-pesanan doang, custom. Ini bisnis yang saat ini sedang saya tekuni kurun waktu kurang lebih hampir 4 tahun. Nah, dari 4 tahun ini bisnis ini alhamdulillah berjalan sesuai dengan target demi target. Marketing juga sudah mulai meraba ke beberapa wilayah di sekitaran Jawa, atau bahkan marketing kami udah sampai ke daerah Sulawesi, daerah Kalimantan, ada di daerah, kalau di Jawa Tengah itu ada di daerah Jogja, dan lain sebagainya yang beredar khususnya di daerah sekitaran Jabodetabek, Jakarta, Bekasi, Bogor, Tangerang. Baik, awalnya sedikit pun saya tidak punya pengalaman tentang bagaimana memulai bisnis interior design, karena memang basic saya sendiri adalah hanya seorang lulusan aliyah di salah satu sekolah swasta di Kota Malang. Aliyah pada waktu itu lulus di tahun 2004, ya, tahun 2004 lulus. Sama sekali tidak ada basic untuk memulai bisnis interior design, bahkan sampai ke produksi furniture secara custom ini. Basic kami sebenarnya itu di tentang produk makanan atau kuliner atau cemilan yang
kita lakukan pada waktu itu di Kota Malang, karena memang kami berasal dari Kota Malang. Jadi bisnis yang kita kerjakan itu di Malang waktu itu bisnis cemilan ya, makanan ringan, olahan dari singkong, kita olah menjadi keripik, kita olah menjadi geduk, kita olah jadi berbagai macam jenis makanan, tapi bahan bakunya singkong. Cuman pada waktu itu mungkin kurang memahami tentang strategi marketing, maka usaha hanya berjalan kurang lebih 4 tahun pada waktu itu. Belum mendapatkan apa-apa, 4 tahun selesai semua urusannya. Jadi kita gak punya tabungan, kita gak punya aset, kita gak punya apa-apa dari usaha itu. Kemudian di tahun 2000 berapa ya, 2010 apa 2000, iya, kita mencoba peruntungan baru. Kita menjadi karyawan di salah satu perusahaan properti. Cuman saya juga bertahan hanya 3 bulan saja bekerja di kantor tersebut, karena memang basic saya adalah bukan basic orang yang bisa berangkat jam 8 pulang jam 4 sore begitu seterusnya setiap hari. Kita gak bisa, kayak cara kerja saya gak bisa kayak gitu. Jadi wajar saja kalau saya gak kerasan, karena basic saya itu suka keluyuran, suka bebas orangnya, tidak ada waktu-waktu khusus untuk bekerja gitu. Jadi saya dalam hal ini suka lebih hidup bebas. Nah, selanjutnya saya di usia kurang lebih pada waktu itu di usia 24 ya, 24. Di kondisi itu saya dalam kondisi terpuruk. Kita gak punya bisnis, kita gak punya kerja. Cuman pada waktu itu Allah takdirkan lain, jadi saya diketemukan dengan jodoh pada waktu itu. Akhirnya menikah kita. Nah, setelah menikah kita pasti bingung bagaimana nih cara menghidupi anak orang, menafkahi dan lain sebagainya. Maka saya banting setir. Di kampung saya sendiri nganggur, di kampung mertua saya nganggur, jadi saya malu pada waktu itu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk merantau. Padahal dalam benak saya itu hampir tidak ada keinginan untuk merantau. Saya berangkat, saya pastikan kita tekadkan bulat sama istri pada waktu itu merantau ke Jakarta. Nah, sesampainya di Jakarta tentu bingung kan mau ngapain karena gak jelas. Saya pada waktu itu mencoba untuk cari pekerjaan gitu ya, lamar sana sini, ternyata gak dapet juga. Akhirnya saya mencoba untuk peruntungan di dagang wall sticker pada waktu itu di tahun 2013 ya. Di tahun 2013 saya merantau itu, saya mencoba untuk jualan wall sticker atau stiker dinding yang pada waktu itu sangat tren. Tapi itu juga tidak bertahan lama karena memang banyak kelemahan ya dari cara menjual retail dan lain sebagainya, masih kalah dengan cara-cara bisnis yang dilakukan oleh pemodal besar. Akhirnya jualan stiker dinding pun juga tidak bisa jalan. Cuman setidaknya untuk makan, untuk kebutuhan lain-lain dari jualan stiker juga itu sudah bagi saya pada waktu itu ya cukup dah gitu. Selanjutnya saya mencoba untuk melamar di salah satu perusahaan interior design, dan pada waktu itu saya diterima. Kemudian saya kenal baik kebetulan dengan bos furniture pada waktu itu, yang perusahaan yang saya lamar kerja itu saya kenal baik sama bosnya, karena
bosnya itu suka ketemu saya di salah satu masjid di komplek tempat saya ngontrak. Akhirnya saya coba untuk iseng-iseng lamar dan ada katanya lowongan kerja. Oke. Akhirnya saya masuk kerja, saya dipanggil dan saya kira saya menjadi salah satu marketing atau apa gitu ya, posisi saya nggak tahu. Saya masuk aja ke situ, ternyata pekerjaan utama saya adalah office boy atau apa ya, office boy bahasa cleaning service lah ya, cleaning service. Pokoknya di situ tuh saya boleh dikatakan profesi atau pekerjaan yang paling rendah di situ ya. Saya pagi datang lebih pagi, pulangnya lebih sore. Pekerjaan saya pada waktu itu ya namanya office boy gitu ya, ngepel, bikinin minum, kemudian rapi-rapi kantor dalam setiap harinya. Tapi singkat cerita, saya tidak lama juga menjadi seorang office boy di salah satu perusahaan tersebut, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada bos yang gak saya sebutkan namanya karena sudah menerima saya sebagai salah satu karyawan di perusahaan Bapak, dan saya tidak akan pernah melupakan itu karena itu adalah pengalaman pertama saya bekerja di Jakarta. Gaji saya pada waktu itu ya memang kita bekerja di perusahaan yang boleh dikatakan menengah bawah ya perusahaannya, atau menengah dah. Gaji saya memang gak banyak, jadi gaji saya waktu itu seingat saya sekitaran 1 juta, dan itu saya harus dari gaji 1 juta itu harus bisa mencukupi kebutuhan saya di rumah tangga saya. Dan singkat cerita, pada akhirnya gaji 1 juta hidup di DKI, hidup di Bekasi ya tepatnya, itu tentu sangat kurang ya teman-teman ya. Belum lagi kita kena iuran di komplek, belum lagi kita buat makan, belum lagi anak minta jajan, istri minta begini dan lain sebagainya, yang pasti tidak cukup sama sekali. Oke. Kemudian di sela-sela saya menjadi office boy kan, mungkin dari jam 10 sampai jam 12 siang itu kan saya sudah slow ya pekerjaannya, jadi gak banyak pekerjaan. Saya lebih banyak bermain ke bagian produksi. Jadi bermain di bagian produksi itu kebetulan tukang-tukang produksi di waktu itu di salah satu perusahaan yang tempat saya bekerja itu adalah orang Jawa Timur, orang Tuban. Kita akhirnya banyak dialog, banyak apa ya istilahnya, saya sharing-sharing dan lain sebagainya. Pada intinya saya ingin tahu gitu seluk-beluk daripada produksi ini. Dan alhamdulillah sedikit banyak karena kita sering bergaul sama orang-orang produksi, saya memahami itu. Jadi bagaimana cara mengenal produk ini, mulai dari sebahan baku, kemudian alat-alat yang akan digunakan, kemudian nama-nama finishingnya, kemudian aksesoris yang digunakan dalam bisnis ini. Itu sudah terekam semua dalam otak saya. Saya udah merasa bisa, saya ingin meningkatkan profit penghasilan saya, karena yang saya bilang tadi gaji 1 juta itu sangat tidak cukup kawan-kawannya. Saya ngomong ke bos saya ingin jadi marketing pada waktu itu, dan diokein sama bos dan saya menjadi marketing. Dan semenjak saya jadi marketing itu karena saya udah ada bekal ya, sedikit bekal tentang material, pengetahuan tentang material, model dan lain sebagainya, saya mencoba menawarkan diri sebagai marketing kepada bos saya. Dengan modal pengetahuan yang sederhana ini, alhamdulillah pada waktu itu bos saya mengokekan gitu, mengiyakan, membolehkan saya menjadi marketing. Jadi saya mulai dari kerja sampai menjadi OB itu kurang lebih sekitaran 3 bulan. Kemudian saya menjadi marketing kantor itu kurang lebih, cuman saya menjadi marketing pada waktu itu marketing freelance, jadi saya udah gak dapat gaji lagi gitu.
Ini bentuk pemicu semangat saya pada waktu itu. Jadi saya jangan digaji, saya kepingin mencari keuntungan dari marketing yang saya lakukan. Pada waktu itu saya dikasih persentase 5% dari setiap penjualan. Tentu berat kawan-kawan ya, kita belum kenal penjualannya, hanya mengerti dasar daripada pembuatan ini. Terus saya mencoba untuk terjun ke daerah marketing. Itu pekerjaan yang gak gampang dan itu susah banget pada waktu itu, tapi saya lakukan sembari saya belajar dari marketing handal, marketing sukses yang pada waktu itu saya coba googling di warnet. Pada waktu itu saya belum punya HP Android, jadi saya harus, kalau kepingin tahu informasi penting tentang dunia marketing, saya harus ke warnet. Walhasil saya sedikit memahami bagaimana cara bermarketing secara baik, profesional, dan itu mulai saya lakukan. Dan alhamdulillah berjalan waktu selama 3 bulan jadi marketing freelance di kantor tersebut, saya sedikitnya sudah bisa mengumpulkan dana, artinya saya sudah bisa nabung gitu ya. Walaupun penghasilan saya waktu itu untuk marketing pertama di bulan pertama saya agak-agak lupa, kisaran 3,5 juta ini sebulan gitu. Dari hasil penjualan fee marketing 5% dari total penjualan yang saya lakukan. Artinya kehidupan mulai agak-agak berubah gitu ya, udah mulai agak enakan gitu. Kemudian saya mencoba untuk berpikir untuk mendirikan sebuah perusahaan sendiri, bermodalkan material ilmu dasar tentang produksi furniture custom ini, kemudian marketing yang ilmunya hanya sebatas saya tahu seliweran dari internet. Saya mencoba untuk membuka usaha sendiri. Nah, ini dia. Saya waktu itu kontrak tanah di salah satu daerah di Kota Bekasi. Kontrak tanah seluas sekitar berapa ya? 20 meter kali 20 meter. Jadi ada 400 meter waktu itu. Pelan-pelan saya bangun gubuknya, saya bangun gudangnya, dan alhamdulillah kurang lebih waktu 3 bulan semua udah jadi. Nah, saya mulai berpikir bagaimana cara menjadi owner dari salah satu perusahaan. Pada waktu itu kita masih dibilang home industry karena kita waktu itu belum mempunyai legalitas usaha formil, atau kita masih dibilang home industry yang gak berizin, kemudian tidak ada legalitas perusahaan. Berjalannya waktu, marketing yang kita lakukan pada waktu itu cukup membanggakan karena udah mulai banyak respon dari beberapa klien, baik yang klien mulai dari mulut ke mulut sampai dari sosial media. Nah, itu saya kurang lebih 1 tahun saya sudah bisa punya usaha sendiri dan punya tukang sendiri, punya karyawan kantor. Saya punya karyawan ada waktu itu awal itu ada 2 orang, yaitu admin saya sama tukang desain. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kurang lebih 1 tahun mulai dari nol ya sampai saya punya usaha. Nah, itu bagaimana cara memulainya? Nah, kita ikuti video saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.